siang Bu Intan. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja, sehat tidak kurang suatu apapun. Kemarin tuh saya dengar katanya Bu Intan itu mau praktek untuk coaching ya. Ada teman sejawat yang akan Bu Intan coaching. Tujuannya apa Bu Intan? Tujuan dari saya ingin mempraktekkan coaching itu adalah saya ingin membantu teman saya sehingga teman saya itu bisa menemukan potensi dirinya sendiri dan dia bisa menggali ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti tujuan dari nanti praktek coaching yang akan Bu Intan lakukan tujuannya adalah membantu temannya untuk menggali ide terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga mampu mendapatkan solusinya sendiri, gitu ya Bu Intan ya. Kemudian nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nih nanti pada proses Bu Intan melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja kompetensi saya sebagai seorang coach, di mana dengan banyak melakukan latihan coaching ini harapan saya akan bisa menerapkan coaching dengan alur tirta ke teman sejawat saya dengan lebih baik. Oke, berarti nanti menggunakan alur tirta ya, harapannya nanti bisa melaksanakan coaching dengan baik. Terus kira-kira bagian kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang akan perlu diobservasi? Kompetensi diri yang ingin saya kembangkan itu adalah saya bisa hadir secara utuh atau secara penuh ya dalam hal ini. Kemudian juga saya bisa menjadi harapan saya bisa membangun kompetensi menjadi pendengar yang baik, dan juga yang terakhir adalah saya bisa menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi harapannya kompetensinya itu Bu Intan bisa hadir secara utuh pada proses coaching nanti, kemudian bisa menggali pertanyaan yang lebih berbobot, dan yang utama adalah bisa menjadi pendengar yang baik untuk coach. Betul. Mudah-mudahan kompetensi itu bisa saya kembangkan dengan latihan coaching ini. Kemudian kira-kira nanti indikator ketercapaian yang akan dikembangkan dari tujuan yang diinginkan Bu Intan itu apa? Indikatornya yang pertama, harapan saya ya teman saya merasa nyaman bercerita ke saya, dia akan bercerita apa adanya, kemudian juga dia bisa menemukan ide-ide dari penyelesaian masalahnya lewat bantuan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada saat proses coaching ini. Oke, terima kasih Bu Intan. Nanti saya mencoba untuk masuk di dalam coachingnya Bu Intan ya, Boleh, monggo. Dan nanti saya akan berusaha untuk mengobservasi praktek coaching yang dilakukan Bu Intan, dan nanti saya juga akan melakukan setelah proses pasca observasi kita ketemu lagi. Begitu ya Bu Intan ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Observasi ya Bu Intan Iya, ya. iya. Halo Pak Rangga, apa kabar hari ini? Ya Bu, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Bu Intan? Alhamdulillah kondisi saya juga tidak kurang suatu apapun hari ini. Oh iya Pak Rangga, hari ini kita ketemu karena kemarin sempet kita berpapasan Pak Rangga, Bu Intan saya mau cerita gitu. Nah akhirnya kita ketemuan lah hari ini ya. Jadi Pak Rangga, pertemuan kita pada hari ini nanti akan direkam. Jadi kenapa direkam? Karena ini keperluannya adalah untuk membuat tugas, di mana ini adalah program dari pendidikan guru penggerak. Jadi kami mohon izin untuk merekam obrolan
kita hari ini gitu loh. Iya Bu, tidak apa-apa Bu, silakan saja, tidak masalah bagi saya. Oke. Silakan bisa direkam. Oke, baiklah Pak Rangga. Kemarin kan pas kita berpapasan itu Pak Rangga, Bintang saya ingin cerita. Cuma karena waktu yang begitu mepet, kita nggak bisa ngobrol nih. Jadi apa sih Pak Rangga yang pada saat itu mau diceritakan ke saya? Iya Bu. Gini Bu, waktu kemarin itu waktu saya ketemu sama Bu Intan, ada yang ingin saya sampaikan Bu terkait dengan siswa. Jadi pada saat saya mengajar di kelas itu ada satu siswa yang sering izin karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan itu tentunya mengganggu sekali Bu pada saat pembelajaran. Gimana ya Bu? Oh, jadi menurut Pak Rangga, tujuan kita ketemu hari ini tuh kita mau ngapain nih? Iya Bu, ini tujuan saya itu ingin membahas mengenai siswa yang tidak berangkat itu solusinya gimana ya Bu? Jadi kita mau ngobrolin tentang siswa Pak Rangga yang tidak berangkat pada saat jam pelajaran Pak Rangga ya. Eh, dari nanti kalau setelah kita ngobrol-ngobrol, kira-kira yang ingin Pak Rangga capai itu apa tujuan akhirnya? Iya Bu, saya itu ingin menyampaikan ke siswa sebenarnya bahwa di dalam pembelajaran saya itu siswa itu tidak boleh izin Bu sebenarnya karena kalau izin itu nanti bisa tertinggal pelajarannya. Tetapi kalau dibilang seperti itu siswa tetap saja izin karena untuk keperluan ekstrakurikuler. Oh, begitu. Nah, setelah pertemuan kita nanti ya Pak Rangga ya, setelah kita ngobrol-ngobrol nanti, ukuran keberhasilannya ada di mana dari hasil obrolan kita menurut Pak Rangga? Kalau ukuran keberhasilan siswa itu ya siswa harus berangkat Bu, harus mengikuti pembelajaran terus, tidak boleh izin karena itu kan izinnya kan mengikuti ekstra, jadi sebenarnya kan itu kan bisa dilakukan di lain hari seperti itu, tidak pas pelajaran saya. Itu bagaimana Bu kalau ada siswa seperti itu Bu? Begitu ya, jadi tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini biar Pak Rangga bisa mencari solusi atau ide bagaimana biar anaknya berangkat pada saat jam pelajaran Pak Rangga ya, karena izinnya hanya karena kegiatan ekstrakurikuler begitu ya Pak Rangga ya. Iya. Oke, baiklah Pak Rangga. Kesempatan apa yang Pak Rangga miliki sekarang ini untuk bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut? Kalau siswanya itu sebenarnya sudah bagus Bu, sudah sering sering mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan siswanya juga sebenarnya sudah bisa mengikuti pembelajaran, itu cuma karena sering izinnya itu jadi siswa ya sering tertinggal pembelajaran Bu, itu jadi saya harus mencari solusinya itu bagaimana kalau seperti itu. Hmm, oke, kalau kita nih punya angka 1 sampai 10. Kalau menurut Pak Rangga dari 1 sampai 10 itu peluang Pak Rangga untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut ada di mana Pak Rangga? Angka berapa? Kalau menurut saya sih sekitaran kalau skala seperti itu ya mungkin ya, 7 mungkin. 7 dari 10 ya. 7 dari 10 ya. Kemungkinan untuk menyelesaikannya ada di skala 7 Iya. dari 10. Nah, untuk bisa mencapai skala 7 itu, kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Rangga untuk bisa mengatasi permasalahan Pak Rangga hadapi? Sebenarnya sih kalau untuk cara mengatasi seperti itu sebenarnya sudah pernah saya lakukan Bu. Tetapi yaitu karena terkait dengan ekstrakurikuler seperti itu dan harus diizinkan dan ada surat izinnya juga. Jadi ya saya ya hanya sebatas menasihati saja karena siswanya juga ada surat izinnya juga dari pembinanya seperti itu. Pembinanya ya udah izin. Oke, jadi peluang atau kemungkinannya apakah Pak Rangga masih bisa untuk presentasi kehadiran anak tersebut di jam Pak Rangga itu tidak seperti yang tadi itu ya, jadi lebih banyak tidak
nggak masuk karena ekstra itu peluangnya bagaimana Pak Rangga? Kalau dilihat dari peluangnya ya itu siswa harus memiliki kemampuan untuk eh, bisa melaksanakan kegiatan ekstra dan juga bisa melaksanakan kegiatan sekolah, karena kalau siswa hanya fokus pada kegiatan ekstra itu nanti kegiatan pembelajaran di sekolahnya tertinggal Bu. Karena pembelajaran saya itu siswa tidak boleh tertinggal. Kalau siswa sampai tertinggal pembelajaran saya itu nanti akan ketinggalan, dan kalau pembelajaran komputer kan kalau ketinggalan kan sulit Bu mengejarnya. Jadi ya siswa harus benar-benar bisa menguasai dua-duanya kalau memang siswa itu berniat mengikuti ekstra juga gitu. Itu memang sudah resiko siswa seperti itu. Oke, begitu ya. Ada tidak hambatan Pak Rangga dari tadi yang Pak Rangga bilang Pak Rangga punya peluang, banyak peluang untuk membantu siswa itu? Ada hambatannya tidak untuk mencapai peluang tersebut? Sebenarnya kalau mengenai hambatan ya Bu, kalau hambatan itu kan eh, terkait dengan siswa dalam melaksanakan itu. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebenarnya kalau dari saya sudah mengingatkan ke siswa, siswa tidak mau, ya karena itu ada izinnya juga dari pembinanya. Jadi ya saya ya sebenarnya kalau menasehati ya terkendalanya di itu, di izinnya itu. Jadi ya itu saya harus, jadi ya saya mau nggak mau harus bilang kepada pembinanya gimana caranya supaya siswa itu pada saat pembelajaran saya itu meminimalisir untuk izinnya gitu. Oke, Gitu. begitu ya Pak tanya. Jadi tadi dari cerita Pak Rangga tentu saja Pak tadi seperti ini ada solusinya ya. Ya itu juga yang saya sampaikan juga termasuk ke dalam solusi mungkin ya Bu Iya ya. ya. Karena itu kan juga apa namanya yang harus saya lakukan seperti itu. Betul betul betul. Jadi ya supaya tujuannya kan siswa bisa mengikuti pembelajaran dan tidak sering izin seperti itu. Itu harapan saya. Baik Pak Rangga, ada rencana prioritas apa yang harus Pak Rangga lakukan untuk Pak Rangga bisa mengatasi permasalahan tersebut? Eh, Kalau saya itu mungkin untuk pembelajaran berikutnya, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada siswa terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajaran itu supaya siswa itu bisa siap terlebih dahulu Bu. Jadi kalau misalkan siswa itu tidak siap, salah satu siswa tidak siap, maka pembelajarannya itu belum akan saya mulai, dan tentu saya akan evaluasi nanti pembelajaran itu siswa itu supaya bisa mengikuti semua, siap semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada izin, ya nanti pembelajarannya akan saya alihkan pembelajaran yang lain dulu seperti itu. Oke, gitu ya Pak Rangga ya. Berapa jangka waktu yang Pak Rangga butuhkan kira-kira Pak Rangga untuk bisa mencapai apa yang tadi Pak Rangga ceritakan ke saya? Nah itu Bu masalahnya. Jadi jangka waktunya itu yang sulit itu di situ. Karena kalau itu kan ekstra kan dilaksanakan 1 tahun ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dihentikan di tengah jalan kan ekstra juga nggak bisa Bu itu, dan harus terlaksana sampai dengan selesai. Ya mungkin ya secara bertahap akan saya sampaikan ke siswa supaya siswa itu bisa mengerti, dan untuk berikutnya itu tidak terulang kembali seperti ini. Ya mungkin mungkin sekitaran 10 hari mungkin ya Bu ya. Mungkin 10 hari akan saya nasihati siswa itu, akan saya beri batas waktu itu untuk menentukan sikap supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin siswa itu bisa menyampaikan ke pembinanya atau nanti bisa menyelesaikan harinya gitu. 10 hari. 10 hari. 10 hari. Oke, ada ukurannya Pak Rangga? Pak Rangga bisa berhasil atau tidaknya dalam waktu 10 hari? Mungkin Pak Rangga melihat ukuran keberhasilannya dari mana? Yang pertama itu dari kehadiran Bu. Dari kehadiran tentunya siswa harus berangkat terus. Jadi harus berangkat terus, nggak Iya. boleh tidak berangkat pada saat pembelajaran saya, supaya tidak tertinggal. Kecuali ya Bu, kalau sakit kan itu memang ada surat izinnya dari orang tua, mengetahui orang tua. Dan yang kedua itu dari siswa mengikuti pembelajaran dari nilainya Bu. Jadi kalau nilainya sudah
ada, berarti siswa itu sudah mengikuti pembelajaran tersebut. Kalau siswanya nggak ada nilainya kan berarti kan nggak mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin itu Bu dari keberhasilannya. Keberhasilannya ya. Iya. Nah, tadi juga sempat tadi di depan kita ada gangguan-gangguan ya. Gimana cara mengantisipasinya ya karena ya? Kalau mengantisipasi gangguan itu kan sudah dari awal ya Bu ya. Jadi ya mungkin saya akan berkoordinasi dengan siswa dan pembinanya, mungkin saya seperti itu. Jadi supaya nanti ada pemberitahuan dulu dari koordinasi tersebut, supaya ada kesepakatan, supaya nantinya tidak ada miskomunikasi lagi atau salah paham lagi, supaya di kemudian hari itu tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ini lagi Bu, supaya tidak terulang kembali seperti itu. Begitu ya Pak Rangga ya. Apa komitmen Pak Rangga untuk rencana Pak Rangga ke depannya? Komitmen saya itu ya mungkin saya akan menyampaikan ke siswa dan ke pembina juga terkait dengan permasalahan ini supaya tidak terulang kembali. Jadi ya sudah sampaikan supaya nanti siswa itu bisa mengerti juga seperti itu. Dan itu Bu. Dan saya juga berharap ada dukungan dari rekan guru ya seperti Bu Intan seperti ini. Jadi ada dukungan dari guru supaya saya itu bisa bisa terluruskan seperti itu Bu. Jadi saya yang tadinya saya bingung atau bimbang, jadi saya dengan seperti ini kan saya jadi tahu gitu Bu, dengan adanya penyampaian dari rekan guru, juga rekan guru memberikan solusi seperti ini, itu saya jadi terarah gitu dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi Pak Rangga di sini tadi menyampaikan yang bisa membantu Pak Rangga ya. Pak Rangga membutuhkan dukungan dari rekan guru. Selain rekan guru, apakah ada lagi yang bisa memberi Pak Rangga support atau dukungan selain rekan guru untuk bisa membantu mengatasi tadi siswa tadi itu yang tidak berangkat karena lebih cenderung ke ekstranya itu? Ya itu yang pertama kan dari rekan guru ya Bu. Dari rekan guru itu memberikan moral dan motivasi terhadap saya, dan juga ya rekan sejawat dan pembina juga itu juga nanti supaya bisa memberikan dukungan kepada siswa dan kepada pembelajaran saya supaya nanti bisa terarah seperti itu. Baik Pak Rangga, kemudian tindak lanjut apa nih yang akan Pak Rangga lakukan dari hasil obrolan kita ini? Apa yang akan Pak Rangga lakukan nanti? Mungkin saya akan tentunya saya akan menyampaikan ke siswa mengenai pembelajaran saya, khususnya pembelajaran komputer AutoCAD itu sangat penting. Jadi tidak boleh pada saat pembelajaran saya siswa itu tidak berangkat kecuali izin sakit atau izin dengan terkait orang tua gitu. Nah itu karena kalau pembelajaran saya tidak mengikuti satu kali saja itu bisa tertinggal, dan kalau diulang kan kasihan temannya lain dan itu juga menjadi kendala juga seperti itu. Dan harapannya ini demi kemajuan pembelajaran yang saya lakukan, tentunya tidak ada meminimalisir adanya izin-izin terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu harapannya supaya kedepannya lebih baik lagi. Baiklah Pak Rangga sudah merencanakan tindak lanjut yang akan Pak Rangga kerjakan ya, dan tentu saja tadi Pak Rangga kira-kira membutuhkan waktu 10 hari depan. Sepertinya nanti kita perlu ngobrol lagi deh 10 hari ke depan biar tahu apakah tindak lanjut yang Pak Rangga kerjakan itu berhasil. Pak Rangga bisa mencapai skala 7 ya tadi ya, 7 dari 10 ya Pak Rangga. Oke Pak Rangga, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, terima kasih sharing-sharingnya. Semoga tercapai tujuan tadi mencapai skala 7 dari 10. Terima kasih banyak Pak Rangga. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu, sama-sama. Selamat siang Bu Intan. Siang Bu Ika, ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Iya. Kemarin kita sudah melakukan proses praobservasi, kemudian saya juga bertemu di observasi dan
sekarang setelah pasca operasi saya coba untuk menanyakan lagi nih ke Bu Intan yang sudah dilakukan Bu Intan pada saat coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang akan dikembangkan yang diinginkan Bu Intan itu apa? Kemarin indikatornya teman saya merasa nyaman ya, dan kemudian dia bisa mengeluarkan ide-ide dari pertanyaan yang lewat pertanyaan yang saya sampaikan, jadi dia bisa keluar ide-idenya. Oh begitu ya. Jadi si coach merasa nyaman dengan apa yang dilakukan coaching sama Bu Intan tadi ya. Kemudian dari yang saya amati proses coaching yang dilakukan Bu Intan di sini mungkin saya akan memberikan beberapa catatan ya Bu Intan ya, artinya masukan pada proses coaching yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah tujuan coaching yang sudah dilakukan Bu Intan sudah baik, pada intinya sudah baik. Kemudian coach sudah menyampaikan tadi tujuannya, kemudian coach juga sudah menyampaikan tujuannya yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian teridentifikasi pertanyaan coach yang bersifat terbuka sehingga dapat mengeksplor coach agar dapat merespon dengan lancar. Kemudian coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan sendiri oleh si coach. Kemudian coach juga bisa mengeksplor jawaban sehingga jawaban dari coach itu lebih spesifik, dan coach mengharapkan adanya suatu komitmen dari coach tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh Bu Intan sudah menerapkan praktek coaching dengan Tirta sudah baik. Begitu Bu Intan yang catatan yang sudah saya lakukan sebagai observer pada kesempatan kali ini. Kemudian sekali lagi nih Bu Intan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Intan? Sebelumnya terima kasih banyak untuk masukan dan saran-saran dari apa yang kemarin diobservasi pada saat saya mempraktekkan teknik coaching dengan alur Tirta ya Bu Ika. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan masukan-masukan yang tadi, catatan-catatan tadi bisa saya gunakan untuk biar saya bisa lebih mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Nah, sementara untuk kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan masih tidak jauh juga dari kompetensi inti dari seorang coach, yaitu saya ingin lebih sering lagi berlatih menerapkan ya praktek coaching ini dengan rekan-rekan saya, sehingga saya akan bisa semakin mengasah kemampuan saya agar bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kadang-kala pertanyaannya masih pertanyaan yang masih tidak bisa sampai menggali ke dalam, masih hanya sebatas permukaan. Jadi harapan saya ke depannya saya akan bisa semakin meningkatkan kompetensi saya dalam hal tersebut. Oke Bu Intan, terima kasih. Semoga coaching yang sudah Bu Intan terapkan bisa mendapatkan hasil yang baik bagi coachingnya, dan Bu Intan sebagai coach juga bisa mendapatkan pengalaman, kemudian bisa nantinya akan lebih banyak berlatih. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih banyak Bu Ika.